pertemuan terakhir tentang laser. Nanti setelah UTS kita bahas tentang yang namanya hidroterapi atau terapi dengan menggunakan air. Hari ini untuk teori Ibu nggak bisa masuk karena Ibu udah rapat, jadi saya menggantikan. Kemudian di sini kita membahas tentang efek laser. Hanya 1,5 jam ya materinya katanya Ibu. Kemudian itu efek laser apa aja? Ada biostimulasi. Kemudian biostimulasi itu apa? Dia adanya interaksi dengan bioplasma. Dia sebagai stimulasi terhadap salah satu jaringan yang kita memberikan laser pada pasien. Sifat sel mempunyai sifat karakteristik terhadap stimulasi yang berbeda. Kemudian antara satu dengan yang lain dan sel yang mengandung unsur elektris yang dapat dipengaruhi melalui stimulus, salah satunya stimulus dari laser. Kemudian stimulasi laser pada sel mempengaruhi plasma sel. Kemudian terjadilah adanya oskilasi, kemudian yang dimana adanya perubahan ketegangan membran sel akan terjadi frekuensi. Kemudian dia mempengaruhi adanya ion kalsium dan pembebasan sel jaringan. Kemudian merangsang prostaglandin dan zat-zat algogenik lainnya yang menghambat proses peradangan. Kemudian menormalisir jaringan yang cedera melalui reaksi radang atau reaksi inflamasi atau on-stacking reaksi. Jadi kalau efek laser yang sebagai biostimulasi ini biasanya digunakan oleh fisioterapis ya, yang dimana dia akan lebih berperannya terhadap hormon, salah satu hormon vasoaktif amin yang berperan dalam tubuh sebagai apa? Sebagai stimulasi yang akan mempengaruhi adanya proses ketegangan jaringan. Contohnya dia spasme atau dia ada gangguan neuromuskular, kemudian dia diberi laser. Di mana efek laser ini sebagai apa? Dia menstimulasikan, dia meregangkan jaringan-jaringan yang mengalami adanya peradangan atau inflamasi. Kemudian dia merubah ketegangan ini menjadi suatu pembebasan ion kalsium. Itu untuk yang biostimulasi. Kemudian yang selanjutnya ada laser katalis atau reaksi sebagai katalisator reaksi. Laser dengan kuantum energi yang sangat tinggi, kemudian dia akan menjadi absorpsi foton di mana molekul-molekul dapat berubah menjadi level energi. Kemudian stimulasi dengan kuantum energi yang sangat tinggi. Kemudian dia merangsang mitokondria sel, kemudian sintesa ATP. Nah, pada laser katalis ini dia sebagai katalisator, berarti penghantar panas. Penghantar panas untuk apa? Untuk metabolisme. Metabolisme kan dihasilkan dari adanya mitokondria kan. Mitokondria itu untuk apa? Untuk penghasil energi. Jadi sel-sel yang mengalami kerusakan jaringan dia diproduksi kembali dengan laser untuk proses apa? Metabolisme. Metabolisme untuk penghasil energi. Kemudian nanti dia akan memberikan efek terapeutik yang elastis, kemudian dia memberikan efek nyaman. Selanjutnya ada efek dari biostimulasi sendiri, dia vasodilatasi khususnya pada level mikrovaskuler. Berarti dia melakukan pelebaran pembuluh darah pada jaringan vaskuler yang kecil. Selanjutnya dia ada peningkatan aktivitas enzim akibat superdilatasi lokal pada kapiler dan membuat normalisasi keseimbangan intra dan ekstraseluler. Kemudian stimulasi mekanisme pertahanan yang akan menyebabkan peningkatan aktivitas antibakterial stimulasi atau makrofag. Jadi efek dari laser sendiri dia biostimulasi. Hampir sama dengan IR, dia akan menimbulkan efek panas. Kemudian efek panasnya akan menyebabkan adanya vasodilatasi pembuluh darah. Cuman perbedaannya kalau yang di IR dia kan mengalami vasodilatasinya kan pada pembuluh darah besar. Cuman kalau laser dia pembuluh darahnya kecil karena dia hanya satu titik garis lurus kalau laser. Selanjutnya, kemudian stimulasi fibroblast. Dia untuk menyembuhkan adanya peradangan pada jaringan-jaringan yang lunak. Ya, inflamasi ketika di laser berarti dia
ada terjadinya sistem atau tujuan dari koagulasi, pemotongan jaringan, dan efek biostimulasi. Kemudian peningkatan energi dari faktor dalam yang bertujuan untuk menjaga sel dengan keadaan pre-nekrotik dalam keadaan patologis yang mengakibatkan menjadi nekrotik. Nekrotik itu berarti kematian jaringan. Apabila sel dalam keadaan nekrotik, berarti pelepasan semua aktivitas perusahaan di keadaan simptom bertambah buruk. Jadi kalau contohnya pada kasus DM kalau sudah mengalami nekrosis atau kematian jaringan, mau di laser pun dia tidak akan bisa menimbulkan efek apapun. Jalan satu-satunya harus diamputasi. Kemudian aplikasi laser, hampir sama ya, pokoknya semua modalitas fisioterapi itu yang pertama kali kita lakukan adalah anamnesis. Anamnesis kita tanyakan dulu pasiennya dari awal sampai akhir, apakah pasien mengalami kasus termasuk dalam indikasi atau kontraindikasi. Kalau dia kontraindikasi kanker atau ada pen, berarti dia tidak boleh dilaser. Kemudian untuk mengurangi refleksi dari sinar laser harus dibersihkan dengan menggunakan alkohol dulu. Kemudian penggunaan durasi waktunya per satu kotak kecil atau per 1 cm 1 menit. Jadi kalau misal panjangnya 10, lebarnya 5, berarti tinggal ngalihkan 10 kali 5. Itulah waktu durasi kalian terapi pasien. Langsung aja pakai kotak besar. Kalau menggunakan kotak kecil, otomatis dia menghabiskan waktu yang lama dan tidak efisien. Kemudian jarak probe-nya dari permukaan kulit berarti sekitar 15 mm atau 1 sampai 1,5 cm. Kemudian probe harus digerakkan dan tidak boleh statis, berarti dia probe harus digerakkan searah atau gerakan longitudinal. Tidak hanya diam saja, pergerakannya mengikuti luas area pada lukanya. Diletakkan pada garis batas sendi. Jadi dia diletakkan pada garis interpalang. Kemudian per interpalang harus dilaser dengan arah longitudinal karena kalau RA kan dia terjadi peradangan pada sendi-sendi kecil. Dosisnya ada minimum sama maksimum. Kalau minimumnya berarti dia 25 masuk, tapi kalau kita menggunakan sub maksimum berarti 25 sampai 50% atau 75%. Mau dia kronis atau mau dia continuous atau intermittent. Kemudian yang maksimumnya 100% jika proses remodelingnya tidak sempurna. Kemudian dalam menentukan dosis harus hati-hati disesuaikan dengan tujuan terapinya. Kamu mau terapi apa nih? Harus disesuaikan kasusnya apa untuk penggunaannya laser, UV atau IR. Kemudian agar tidak terjadi efek placebo atau bias. Kemudian secara umum intensitasnya atau relatif lebih rendah digunakan untuk kondisi akut. Maksudnya itu dia lebih rendah itu kalau kondisi akut dia hanya untuk sebagai koagulasi jaringan ya atau biostimulasi, tapi dia tidak menimbulkan penyembuhan yang lebih maksimal karena dia kan kondisi akut berbeda dengan kondisi kronis. Waktunya hampir sama tadi, berarti dia per 1 menit untuk kotak kecil. Jadi disesuaikan dengan kotaknya besar atau tidak. Kalau dia besar, langsung aja kalau dia kotaknya besar, langsung saja menggunakan kotak besar. Jangan per kotak kecil. Kemudian keadaan patologisnya, berarti kondisi patologisnya yang berkaitan dengan gangguan pada muskuloskeletalnya. Tidak ada tumor, tidak ada kanker, tidak ada penyakit jantung, tidak ada gangguan pernapasan. Selanjutnya lagi indikasinya kalau untuk indikasi laser itu dia kerusakan kulit. Kerusakan kulit berarti dia hampir sama dengan UV ya. Semua gangguan kulit kecuali kanker.
Kemudian gangguan kelainan post-traumatik. Post-traumatik ini dia cedera tetapi tidak menggunakan pen. Kemudian gangguan sirkulasi darah. Kemudian kelainan yang merupakan indikasi terapi melalui trigger point. Trigger point itu dia kayak ada spasme kayak atau bentar. Kita lanjutkan ke kontraindikasinya. Tadi kalau yang indikasinya berarti suatu hal yang diperbolehkan ya untuk lasernya. Kemudian kalau yang kontraindikasinya berarti yang tidak diperbolehkan. Kemudian penyinarannya langsung pada mata. Kalau pada laser kan dia ada 4 kelas kan. Yang kelas 1 tidak merusak mata, kemudian yang kedua dia merusak dengan 1000 detik. Kalau kontraindikasinya dia akan menyebabkan yang namanya kebutaan. Berarti kalau mengalami kebutaan tidak boleh di laser. Kemudian sekurang-kurangnya 4 sampai 6 bulan setelah pemberian radioterapi atau kemoterapi. Kemudian adanya gangguan kelenjar endokrin, epilepsi, kemudian epilepsi itu kejang-kejang, demam, tumor, dan kehamilan. Kalau orang punya gangguan tumor, gangguan kanker tidak boleh dilaser karena akan makin memperparah keadaannya dan tumor atau kanker bisa menyebar ke seluruh tubuh. Kemudian selanjutnya serabut sistem saraf ini tidak usah ya katanya ibu. Ini tidak usah, ini tidak usah. Ini tidak usah. Ya, selesai materi laser sampai efek laser, ada yang mau ditanyakan? Nanti kita masuk jam setengah 2 ya, 13.30. Post test. Ada yang mau ditanyakan? Mbak mau tanya. Siap, tidak ada, Mbak. Biar gimana? Yang mau tanyakan? Mbak mau tanya soal yang kontraindikasi itu, yang kehamilan walaupun boleh tetap, Mbak. Walaupun gimana? Walaupun gimana? Walaupun nggak di perut, di punggung atau apa gitu, atau di kaki. Nggak boleh, karena Tetap laser bukan kain. boleh. Gimana putus-putus sih? Putus-putus, Rafika. Apakah terdengar nggak? Ya. Untuk ibu hamil, Ya.
perutnya itu masih tetap boleh atau tetap nggak boleh, Mbak? Oh, kalau laser itu nggak boleh. Dia hanya IR yang boleh di diterapi di bagian punggungnya. Kalau laser tidak boleh karena laser UV itu kan dia masuknya sampai ke jaringan dermis ya, jaringan dalam. Jadi dia akan merambat lurus. Jadi kalau di laser pada ibu hamil nggak boleh karena nanti bisa menyebabkan keguguran pada bayinya. Begitu. Hmm. Ada lagi menanyakan? Mbak, izin bertanya, Mbak. Jadi tadi kan kalau misalnya laser itu tidak boleh diberikan kepada pasien yang ada pemasangan pen di area yang akan diterapi. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita paksa untuk laser, kemudian masih ada pennya itu, kira-kira pengaruhnya ke depan nanti bagaimana ya, Mbak? Dia tidak akan tidak akan ada efek. Dia akan maksudnya di laser ya di laser kemudian ada pen. Itu nanti dia akan mentul. Tidak ada respon sedikit pun, tidak ada stimulasi. Dan dia nggak merasakan apa-apa karena kan yang di laser dia nggak kena bagian apa dermisnya, dia terkena bagian pennya, terhalang oleh benda gitu. Jadi nggak bisa. Pennya diambil dulu, kalau memang sudah terjadi proses remodeling, diambil pennya baru dilakukan terapi menggunakan laser. Gitu. Oke, terima kasih, Mbak. Sama-sama. Ada lagi? Mbak izin bertanya, Ya, itu yang diindikasi laser, maksudnya trigger point itu apa, Mbak? trigger point. Trigger point tuh kayak kalau kalian pernah trigger point tuh kayak spasme, tapi spasmenya itu hanya di satu titik. Jadi tuh dia tuh kayak apa ya? Kalau jelasin itu kayak ya penumpukan sistem metabolisme, tapi dia tuh kayak gerunjel-gerunjel gitu loh. Tapi di hanya satu titik gitu. Dia karena adanya penumpukan sistem metabolisme. Dia hanya di satu titik, hanya di misalnya dia di bagian upper trapezius. Ya udah, tapi dia hanya di situnya aja. Dia nggak kayak orang spasme. Kalau dipalpasi terasa banget trigger point-nya. Dia titik-titik, dia tuh kayak spasme tapi titik-titiknya tuh sangat sakit di jaringan-jaringan ototnya. Nanti deh kita uh, pas nanti post test mbak contohkan satu trigger point. Ini kalau nggak diperhatikan susah. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi?
Kalau nggak ada yang ditanyakan, masih ada waktu 30 menit untuk belajar dan berjalan ke kampus ya.